Halo sahabat sinema, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Seperti biasa, biar tambah semangat, kita akan nemenin sahabat sinema semua dengan cuplikan-cuplikan film paling seru. Apalagi kalau bukan di Sinema Seru. Barengan gue Arif Rifai, spesial di episode kali ini kita juga udah ditemenin sama cast dari film Anak Kolong. Ada Junior Robert dan juga William Robert. Halo, gimana kabarnya nih? Baik. Welcome to Sinema Seru. Thank you udah ngundang sini. Ini udah selesai syuting, lagi sibuk apa nih? Sibuk promo. Kita sibuk promo. promo mulu sih, agar kemarin. supaya makin banyak yang tahu lah kalau Iya. Anak Kolong bakal tayang sebentar. Oke, kita akan kenalan dulu antara Junior Robert dan juga William Robert di film Anak Kolong ini. Perannya seperti apa? Boleh diceritain dong? Aku berperan sebagai ayah. Ayah itu anaknya bisa dibilang rebel. Dia Rebel. tuh suka membangkang karena dia emang sebenci itu sama tentara. Karena papanya pengen dia menjadi seperti bapak SND, jadi tentara. Dan dia nggak suka itu karena dia nganggep papanya nggak mendapatkan fasilitas dan apa yang semestinya didapatkan gitu. Tapi ya akhirnya ada satu titik yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk menjadi tentara. Ngikutin bapak ya. Tapi itu nanti alasannya nonton ya. Oke, harus nonton ya. Jangan di-spill di sini ya. Oke, kalau Arya ini main cast di Anak Kolong. Iya. Oke, kalau William, Hai, halo, aku William. Di sini aku berperan sebagai Adit. Adit ini itu karakternya suka kompor. Dia selalu pingin ribut. Kita di sini oposisi. Oh. Kita lawan di sini. Ah. Dan ya, di film ini nanti aku bakal berusaha buat ngompor gimana biar dia sama sahabat aku, Salim, yang nanti diperanin sama Antonio itu biar selalu berantem. Oh, ini lawannya bukan sahabat. Iya. Oh. Kakak adik tapi jadi lawan-lawanan kita. Tapi di dunia nyata emang lawan-lawanan. Enggak ini, lah, berantem. Itu dulu masih kecil. Tapi sekarang udah tentram aja. Kalau meranin Arya dan juga Adit ada kesulitan tersendiri nggak sih? Atau itu perannya dia karakternya beda banget dengan kalian sendiri? Kalau untuk aku sih pastinya ada beberapa kesulitan emang karena ada banyak adegan-adegan yang menurut aku golden scene yang adegan penting yang harus aku optimalkan gitu. Mainnya harus maksimal. Itu sih menurut aku agak susah. Kalau karakternya emang banyak adegan sedih, adegan emosi dan adegan-adegan romantis yang ekspektasi aku supaya bisa sampai ke orang-orang sih. Orang ke penonton. Ya bebannya juga karena kan aku pemain utama jadi aku nggak mau sampai orang. Nah yang paling aku hindarin itu kalau aku main tuh aku nggak pengen nanti kalau di misalnya ada yang nonton di bioskop itu ada sampai ketiduran atau walkout dari bioskop jadi aku nggak mau itu sih. Jadi makanya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan semua emosi itu. Oke, itu tadi ya. Kalau Adit gimana nih? Kalau aku sini kan karakternya bakal sering buat ngusahain biar mereka berdua berantem. Dan aku biasanya belum pernah sih bukan belum pernah tapi nggak sering buat ngompor-ngomporin orang. Aku kan orangnya santai gitu. Jadi itu mungkin agak mulai harus ditambah-tambahin buat di filmnya. Tapi kebetulan sutradaranya itu selalu guiding kita setiap take itu. Jadi kesusahannya dimudahkan jadinya sama sutradara kita. Banyak yang bantu gitu ya. Iya. Tapi kalau ada kesulitan sendiri nggak sih terkait dengan pendalaman karakter atau ada hal-hal metode-metode yang kalian lakukan? Ini kan Anak Kolong ceritanya bapaknya adalah TNI dan ada riset-riset tersendiri nggak kalau dari karakter Arya nih? Kalau itu sih untungnya ini kan ceritanya Anak Kolong anak tentara kan ceritanya dan emang salah satu produser kita juga ada yang anak kolong gitu. Jadi emang kebetulan dia sering main ke lokasi dan sering ngobrol dan nanyain gimana sih kehidupan anak kolong itu, sosialisasi mereka itu seperti apa, pertemanan mereka itu seperti apa, dan sekeras apa sih didikan orang tuanya, dan anaknya mungkin sepengaruh apa gitu dengan didikannya seperti itu, bikin dia mindset seperti apa. Nah itu sih paling aku tanya-tanya langsung ke orangnya gitu. Langsung ke karakter anak kolongnya Ke itu orang ya? langsung anak kolongnya gitu. Dan emang kebetulan juga aku dulu tinggal di Bali, kenal ada beberapa teman aku emang anak kolong juga. Jadi aku juga ngelihat gimana sih mereka tuh gayanya mereka, karena mereka kan juga semua punya yang namanya backup si anak kolong, karena backupnya itu ya tentara-tentara itu gitu. Jadi mereka selalu kebanyakan, tapi nggak semuanya ada yang ngerasa kalau mereka itu aman gitu untuk berperilaku seperti apa aja gitu. Cuman ada beberapa yang
nggak kayak gitu sih paling. Nah, Oke. Kalau Adit gimana nih? Ada metode-metode yang dilakukan untuk mendalami perannya? Adit itu bukan anak kolong di sini. Dia itu biasa anak remaja yang mungkin ngerasa dunia itu bisa jadi milik dia karena dia punya temen yang ayahnya itu pangkatnya lumayan tinggi. Bukan dianya. Jadi dia mulai kayak makin ego itu makin lama kayak gue punya temen kayak gini, lu bisa apa? Nah, jadi pada anak remaja, pada Yang lagi nakal-nakalnya Iya. gitu ya. Oke. Ini kita dari tadi ngomongin anak kolong. Kita mungkin sahabat sinema juga belum tahu kira-kira apa sih anak kolong itu. Ayo. Boleh nggak sih diceritain terkait dengan spill sedikit terkait cerita anak kolong ini? sebenarnya anak kolong itu mulai dari judulnya, anak kolong itu sebenarnya istilahnya dari zaman Belanda udah ada. Anak kolong itu artinya anak tentara. Nah, jadi di sini nih film ini emang tentang anak-anak kolong yang dimana anak tentara ini seperti apa sih pergaulan mereka, percintaan anak tentara itu seperti apa sih. Tapi kita nggak fokus ke arah tentara banget ya. Jadi nggak yang kayak apa-apa tentang berantem jadi tentara, nggak gitu sih. Jadi emang kebagi juga, dan menurut aku kebaginya juga pas banget, porsi masing-masingnya pas. Ke porsi tentara, ke porsi percintaan, kekeluargaan, semua itu di sini pas banget, yang membuat kalau kalian nonton ya udah kalian nyaman aja nonton dan menikmati film itu sih, karena semuanya ada di sini, tentang kekeluargaan, percintaan, persahabatan, semua ada di sini. Untuk proses produksinya ini berapa lama sih? Baru mulai reading, kemudian syuting, masih ingat nggak? kenapa ini? Kenapa tadi? Masih, cuman aja. Masih ingat sih, kita proses reading ada seminggu sampai 2 minggu, dan proses syutingnya kita 1 bulan. Oh, 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan itu cukup singkat ya? Oke lah. Oke lah. Untuk film 1 bulan itu udah oke sih. Gitu. Itu dari kapan kira-kira? Ada mungkin kayak 5 bulan lalu, 4 bulan lalu. 5 bulan sih. yang Kita lalu. masih belum lama, belum lama lalu, dan wah kayak cepet tayang sih, untungnya sih kita dapat slot cepet di tayang di bioskop. Kita juga ada beberapa tokoh-tokoh penting Indonesia yang syuting di sini kan. Iya. Salah satunya Pak Bamsud. Pak Bamsud syuting di sini jadi papanya si Antonio ceritanya. Antonio itu sahabatnya dia ceritanya gitu. Terus habis itu ada 3 tokoh lagi, Ya, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Dudung Abdurrahman, ya. ada Pak Ceritanya udah agak lama sih, kita agak lupa sih. Oke, jadi memang untuk cast-castnya ini juga melibatkan orang-orang yang Iya, tokoh-tokoh penting Indonesia tokoh-tokoh lah, penting gitu. Indonesia. Jadi benar-benar dia yang terlibat di TNI dan memang real itu ya. Iya, kita emang beberapa kali syuting di tempat langsung di tempat militer sih. Jadi emang langsung ngalamin gimana sih mereka tuh kayak perilaku mereka seketat apa gitu. Semua kita ngalamin semua sih. Itu untungnya. Tapi selama proses syuting itu ada nggak hal-hal yang menarik? Kalau aku lihat kan di trailernya ini banyak sekali adegan-adegan berantem. Pernah nggak pas syuting ketonjok beneran gitu? kasih tahu Jun. Ya, Atau ada hal-hal menarik lainnya? kalau itu sih ada fun fact, emang salah satu adegan yang Yang di trailer ada itu. di trailer juga muncul awal banget. Trailernya itu beberapa detik awal lah. Itu ada aku mukul orang dan dia ceritanya jatuh ke bawah. Itu masuk di trailer itu ada darah di sini, itu ketonjok Itu beneran asli? sih. Ketonjok beneran. Karena emang beneran nggak sengaja banget ketonjok. Emang kan udah capek kali ya. Kita kan syuting seharian full dan situasinya di situ udah agak mau subuh dan fighting mulu seharian full. Ya nggak fokus, tonjok beneran sini Ketonjok sobek, beneran. kena 7 jahitan gitu sih. Oke, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Sahabat sinema jangan kemana-mana, usai jeda kita nanti akan kembali lagi untuk ngobrol hal-hal menarik lain di balik layar terkait dengan film Anak Kolong ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sinema Seru.